الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Al-ana, sekarang, khaffafallahu, Allah telah meringankan ankum dari kalian, meringankan beban. Wa alima, dan Allah tahu, anna fikum, bahwa pada kalian dha'fan, ada kelemahan. Allah tahu kalau berat 1 lawan 10 berat tuh ya Allah tahu. Tapi di awal harus siap 1 orang menghadapi 10 lawan. Mentalnya harus begitu, 1 bisa lawan 10. Begitu. Ya, bahwa ternyata lemah, tidak bisa, ya Allah tahu itu. Ya, makanya diturunkan standarnya 1 lawan 2. Dengan syarat yang sama, syaratnya adalah sabar. Fa iyyakum minkum mi'atun, maka jika ada di antara kalian mi'atun 100 sabiratun, orang yang bersabar, yaghlibu, mereka, ya walifnya mereka ya, mereka akan mengalahkan mi'ataini 200. Wa iyyakum, dan jika yakun ada, minkum di antara kalian, alfun 1000 orang yang bersabar, yaghlibu, maka mereka akan mengalahkan alfaini 2000 orang kafir. Ya, alfaini minal ladzina kafaru. Ke situ tuh larinya tuh. Ya, namanya gaya bahasa ihtibar. Biiznillahi, dengan izin Allah. Ya, tanpa izin Allah nggak bisa. Apa pentingnya biiznillahi? Supaya tidak sombong kalau memperoleh kemenangan. Ya. Supaya menggantungkan kemenangannya itu kepada Allah. Wallahu, dan Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah tuh, maaf, Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu dalam sebuah hadis ya, atau dalam sebuah asbabun nuzul, itu turunnya iyyakum minkum 'ishruna sabiruna, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian. Ayat 65 itu ya. Yaghlibu mi'ataini, 20 mengalahkan 200. Ya, 100 mengalahkan 1000. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada mereka untuk siap-siap 1 lawan 10, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam merasa itu berat. Ya, karena orang-orang kafir juga jago juga mereka. Ya. Memainkan pedang, memainkan panah, tombak, mereka pintar juga.
Nah, ya, maka Allah turunkan standarnya. Fadallahu dzalika anhum. Ya, maka Allah apa namanya? Allah letakkan beban yang berat itu dari mereka. Ila an yuqatila al-wahidu rajulain. Ya, sampai Allah kasih beban satu orang bisa berperang menghadapi dua orang kafir. Ya. Nah, itulah makanya turun ayat berikutnya. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya. Jika di antara kalian ada 20 orang sabar, maka akan mengalahkan 200. Ya. Itu di sebelumnya ya. Maaf. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghribu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Ya. Nah, ini ayat 65 ini dirasa berat bagi mereka. Ya, maka turun al-ana khaffafallahu anhum. Ya, sekarang Allah telah meringankan beban kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Allah tahu ya bahwa ada kelemahan pada diri kalian. Jadi fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 100 orang yang bersabar akan mengalahkan 200 orang kafir, tentara kafir. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah. Ya, 1000 orang yang bersabar dari orang yang beriman akan mengalahkan 2000 orang kafir dengan seizin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini namanya apa ini? Ini namanya tahrid ya. Itu contoh ya, contoh untuk memberikan semangat untuk berperang, mengobarkan apa namanya, mengobarkan jiwa mereka untuk tidak takut menghadapi perang. Nah, itu samanya misalnya seperti di ayat 45 yang sudah kita lewati. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan fathbutu. Ya, apabila kalian menjumpai atau menghadapi satu kelompok perang fathbutu, maka tegarlah kalian. Yang mantap, yang tegar. Ya, surah As-Saff surah 61 ayat 4. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan dalam keadaan berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus. Ya, seolah-olah mereka adalah satu bangunan sempurna yang kuat sekali. Dulu ya, perang itu ini pasukan baris pertama, pasukan baris kedua, pasukan baris ketiga. Nanti di sana ada komando. Ya. Siap. Lempar. Jadi kalau misalnya 300 dibikin 3 sub, 100, 100, 100. Jadi nanti kalau sudah dikomandai, lempar, siap lempar. Lempar semua 100 orang itu melemparkan panah. Ya, membidik musuh yang ada di depannya. Tuh, dulu begitu. Nanti mereka mundur, siap-siap untuk memanah lagi. Yang baris kedua maju. Ya. Yang tadi baris ketiga melindungi baris kedua. Begitu. Ya. Di sana juga sama ya, rombong-rombongan begitu ya.
Jadi cepat mati mereka dengan cara seperti itu. Ya, yang lihat film-film peperangan zaman dulu ada yang begitu memanah itu yang dilemparkan itu kain. Ya, jadi kain yang sangat luas sekali. Nah, kemudian kain itu jatuh ke kepala mereka yang jumlahnya ratusan orang. Jadi mereka tidak bisa bergerak. Wah, dipanai. Ya, sekali. Dulu tuh begitu. Nah, sekarang tidak begitu cara perang itu, tidak baris-baris begitu. Maka kata sofannya itu berbaris seperti bangunan sempurna yang kuat, yang kokoh. Itu harus dimaknai sebagai pasukan yang kokoh, ya, pasukan yang solid, pasukan yang ya pasukan yang solid, ya, pasukan yang solid, pasukan yang kuat. Tidak mudah untuk dipatahkan oleh lawan. Ya, memiliki strategi perang yang hebat. Itu yang Allah cintai. Ya, terus ada lagi Allah ya mengatakan, misalnya ya, surah Ali Imran ayat 200. Itu juga contoh memberi motivasi untuk tidak takut berperang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan sungguh-sungguhlah kalian dalam bersabar. Warabitu, dan berjuanglah kalian. Ya, ribat itu berjuang dalam peperangan, ya, mempertahankan batas-batas negara agar aman. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian menang. Jadi ya dikasih tahu oleh Allah, ya, mau menang menghadapi lawan mesti bersabar, sabarnya yang sungguh-sungguh, ya, berjuang yang sungguh-sungguh, terus takwa yang sungguh-sungguh. Sabar sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, takwa sungguh-sungguh. Itu yang menyebabkan kemenangan. Terus Allah kasih tahu misalnya, ya, sebab-sebab kekalahan antara lain adalah berselisih paham, ya, bertengkar. Di ayat 46-nya surah Al-Anfal nih. Ya, sudah kita lewat itu. Wala tanaza'u. Ya, jangan kalian saling bertengkar, ya. Jangan bertengkar, jangan berselisih paham. Fatafshalu, karena kalian akan gagal. Watadhhabari hukum, dan kewibawaan kalian akan hancur. Kalau bertengkar tuh jangan bertengkar, ya, akan hancur wibawa kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Begitu. Ya. Tapi ya dari itu, ya, dari ayat ini, ya, dari ayat 61 ya sampai 66, itu pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ya. Pertama, jelas ya, Islam ini lebih mementingkan
perdamaian, ya, lebih mementingkan perdamaian. Itu sangat jelas sekali, kentara sekali. Ya, pertama ya. Jadi kelihatan sekali, sangat mencolok sekali keinginannya untuk berdamai, untuk tidak perang. Ya, maka Allah katakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, kamu juga harus cenderung untuk berdamai. Wa tawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah nanti hasilnya. Innahu huwas samiul alim. Ya. Sebenarnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi, jangan mereka pengen damai, kamu tidak mau damai. Allah tahu. Kalau kamu nakal, Allah tahu. Wa yuridu an yakhda'uka, tapi kalau mereka mau nipu kamu, ya, fa inna hasbakallah. Maka sungguhnya Allah itu cukup bagi kamu. Maksudnya, penipuan mereka, upaya mereka untuk menipu akan dikalahkan ya oleh rencana Allah. Kamu jangan takut. Mereka mau berdamai, kamu harus ikut berdamai. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong kamu. Ya. Allah akan menolong kamu dengan pertolongannya, dengan orang-orang yang beriman, yang hatinya bisa dijinakkan, disuruh apa saja siap. Oh, itu namanya militan. Yang kalau kamu yang berusaha, itu tidak akan bisa. Seberapapun biaya yang kamu keluarkan agar mereka mau perang, kamu nggak akan bisa. Ya, tapi Allah yang bisa itu. Ya, jadi sangat jelas ya, sangat jelas. Jadi kecenderungan untuk berdamai itu sangat besar sekali. Tidak ingin perang. Ya. Jadi sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk merasa aman dari penipuan itu. Kalau andaikan mereka menipu, ya. Tapi tidak setelah itu merasa aman tanpa harus dilatih. Tentara-tentaranya itu, tentara-tentara harus dilatih. Ya, harus siap menghadapi lawan. Bahkan satu orang harus siap menghadapi 20 lawan. 10 lawan. Satu menghadapi 10. Atau minimal satu bisa menghadapi 2 musuh. Begitu. Ya. Nah, di ayat sebelumnya kita jumpai ya, bahwa apabila pihak yang diajak berunding ya untuk damai, itu dicurigai pasti akan khianat. Karena biasanya juga mereka itu tidak bisa dipegang janjinya. Ya sudah, jangan melakukan perjanjian. Ya supaya sama-sama tahu. Mereka tahu kalau kamu tidak mau, kamu juga tahu. Ya, kamu juga dalam keadaan siap kalau mereka itu macam-macam. Ya. Tuh. Tapi kalau sudah diteken perjanjian itu, orang Islam harus menjadi kelompok yang paling ingin memenuhi perjanjian. Begitu perjanjian dirusak, maka perjanjian dianggap tidak ada, jadilah tidak ada gencatan senjata. Begitu ya, surah Al-Anfal. Baik. Kita di ayat berikutnya. Ayat 67. Ya, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusjina fil ardi. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim.
azizun. Azizun hakim.